Usaha dekorasi pesta adalah sebuah bisnis yang sangat prospek. Apabila saat ini mungkin Anda sedang bingung ingin menekuni bisnis dalam bidang apa, bisnis yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Ada alasan lain sih mengapa usaha yang satu ini sangat layak untuk Anda jalankan. Salah satunya karena tingkat persaingan yang masih belum banyak. Pangsa pasar yang luas akan memudahkan Anda untuk menjual layanan jasa, baik dengan harga yang Anda tentukan sendiri ataupun menyesuaikan budget customer. Seperti halnya dengan pasangan Agustiawan atau biasa disapa dengan Mas Iwan dan juga Mbak Teti, pendiri usaha dekorasi sekaligus event planner Hanin Kreatif. Berangkat dari kesadaran akan zaman yang semakin modern, semakin berkembang, di mana sudah bukan hal yang aneh lagi untuk mengadakan berbagai event atau acara secara unik dan meriah. Peluang yang menarik ini pun langsung mereka sambar tanpa perlu berpikir panjang. Saking prospektifnya bisnis ini, Mas Iwan yang sudah 13 tahun bekerja di sebuah instansi pendidikan memilih resign. Pun demikian dengan Mbak Teti, istri tercinta yang merupakan seorang karyawati bank yang juga memutuskan keluar dari pekerjaan. Bersama-sama dengan keyakinan dan modal yang dirasa cukup kala itu, mereka membangun 3 usaha baru sekaligus, Hanin Kreatif, Kanaya Parcel, dan Haidar Fotografi. Apa saja suka duka yang mereka rasakan selama 2 tahun merintis usaha kreatif ini? Pelayanan seperti apa yang sudah mereka berikan untuk menjaga kepuasan customer? Lalu, bagaimana mempertahankannya? Bersama saya, Yaya Ahmad, kita simak kisah lengkapnya dalam Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Ini suatu karya dari kami, dari Hanin Kreatif utamanya. Kurang lebih kita berdiri 2 tahun yang lalu. Awalnya dari istri kerja di bank. Istri kerja di bank, resign. Saya juga pernah kerja di instansi pendidikan, kurang lebih 13 tahun resign. Tertarik dengan dunia seperti ini, karena awalnya saya melihat peluang bisnis yang sangat luar biasa dari dekorasi ini, Mbak. Iya, satu, kita melihat mungkin dengan mudah lah. Kemudian saya juga lumayan menyukai seni. Dari situlah timbul Hanin Kreatif. Tapi di situ juga bukan cuma Hanin Kreatif, ada Kanaya Parcel, ada Haidar Fotografi, gitu. Kalau ini sih insya Allah mudah-mudahan bisa untuk selamanya. Tapi dari sini tidak cuma diem, Mas. Kita harus selalu upgrade seperti apa sih dekorasi, seperti apa sih seni-seni yang perlu ditambahi. Nggak cuma monoton seperti itu aja. Terusnya lagi juga istilahnya kami suami istri ini juga bersama tim, istilahnya kita bukan pegawai negeri yang setelah selesai bisa mendapatkan pensiunan. Tapi kita istilahnya mencari peluang kelak untuk hari tua nanti lah. Mungkin untuk pundi-pundi tabungan lah atau apalah. Tapi insya Allah dari Hanin Kreatif kita juga menyebar bisnis yang lain gitu, Mbak. Kalau masalah desain kita ngelihat keseharian, Mbak. Setiap hari desain bisa berubah. Setiap hari harga balon pun bisa berubah. Setiap hari seni pun bisa berubah. Setiap hari istilahnya apa yang kita lihat di Instagram lah, mungkin Facebook lah, itu menjadi istilahnya semacam inisiatif kami untuk merubah, bukan monoton itu aja, tapi seni. Kalau mungkin yang gini, kalau pandemi yang mungkin yang lain istilahnya maaf, bener-bener ekonominya turun, kalau kita malah naik, sebab dari Hanin Kreatif itu juga ada Kanaya Parcel, ada fotografi. Alhamdulillah dari instansi-instansi seperti Samsat, dari teman-teman yang lain, itu pesanan parcel kita bisa kurang lebih sampai 2.000 atau 3.000 parcel kita bikin. Awal pas lebaran kemarin, juga istilahnya untuk lain-lain yang alhamdulillah
kita oke-oke aja, nggak ada masalah. Kalau yang modal yang pasti butuh modal teramat sangat besar juga sih Mbak. Jadi istilahnya keuntungan kita malah pernah nggak untung sama sekali. Begitu setelah istilahnya kita dapat 1 juta, semua 1 juta, paling-paling kita dapat 200 pun kita nggak langsung nempel kan Mbak. Kita untuk peralatan inilah, itulah, macam-macam lah. Ini pun kalau dilihat kita masih teramat sangat kurang. Tapi sih alhamdulillah dari teman-teman sendiri banyak yang support lah, bahkan teman-teman MIFA yang luar biasa itu mensupport kita juga. Dari tim pun istilahnya Om Mail, dari istri, dari keluarga, supportnya luar biasa untuk mereka. Ini warna yang biru legit. Biru, terus yang oranye ditambahin untuk bagian depan. Ditemui di tengah kesibukannya merangkai balon-balon ya, baik balon latex maupun balon foil dan juga hiasan dekor dalam sebuah acara hitanan di kediaman customer, Mas Iwan dan Mbak Teti terlihat begitu menikmati proses yang sedang mereka jalani ini. Mereka asik aja sih memilih balon warna-warni, lalu memompanya hingga membentuk bulatan atau huruf dan angka. Menempelnya di backdrop, mengerjakan ini, mengerjakan itu, sembari terus berkoordinasi dengan tim yang bertugas. Terlihat di depan saya pemirsa sebuah pergerakan teamwork yang kompak dan solid, yang sudah secara otomatis berbagi tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, Hanin Kreatif sendiri dalam perjalanannya fokus menangani beragam acara, mulai dari hitanan, lalu ulang tahun, gathering, dan juga acara seremoni lainnya. Mas Iwan menjelaskan kalau usahanya ini nggak hanya mengemas dan mengurus rangkaian acara saja, namun juga membuka permintaan dekorasi sebagai pelengkapnya. Untuk dekorasi, Hanin Kreatif selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan permintaan klien. Salah satunya menggunakan balon dan hiasan yang memiliki kualitas terbaik, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Paling banyak di balon. Kita hitungan warna. Satu warna terkadang kalau di Pekalongan paling murah antara 80 sampai 100 ribu. Satu warna. Sedangkan terkadang kita butuh banyak warna. Terkadang juga dari istilahnya konsumen atau klien itu minta warnanya, terkadang banyak yang komplain. Saya pingin warna ini, saya pingin warna itu. Sampai kita pesen langsung dari Semarang. Kalau di Pekalongan sendiri masih kurang. Iya, harganya pun lumayan tinggi. Luar kota Pekalongan sih adalah, cuman nggak terlalu banyak, online terutamanya. Tapi kita juga harus jauh hari udah pesen dulu. Ya, satu yang jelas kita salah perincian. Yang kedua dari konsumen minta ditambah ini, ditambah itu, ditambah macam-macam. Nggak tahu yang kejadian seperti kemarin, kita bawa pakai mobil doplaknya mogok di jalan. Untuk semua usaha yang istilahnya halang rintangnya luar biasa, kita bikin senyum aja Mbak. Yang penting support dari istri, support dari teman, yakinlah kita masih punya Allah, insya Allah bisa selesai dengan baik, gitu aja. Untuk masalah keuntungan, insya Allah luar biasa. Asal kita untuk ancang-ancang ya, untuk keuntungannya, kita bisa lihat dari istilahnya dari awalnya dulu Mbak. Contoh. Kalau contoh, Mas, saya pingin didesain, didekor balon dengan bentuk seperti ini. Kita ngitungnya awal dari balon dulu Mbak. Kadang-kadang dari si pemilik atau si konsumen, saya cuma punya budget 1 juta. Kita cuma punya budget 1 juta. Sekira-kiranya mungkin dari 3 warna, mungkin atau 2 warna, kita masih ada keuntungan sedikit. Kalau kita ulangi lagi, paling besar itu di balon. Yang kedua, mungkin masalah transport tidak masalah. Yang ketiga, mungkin tambahan styrofoam atau lain. Terkadang si konsumen,
Mas saya minta tambahan ini, tambahan ini. Kita cuman biasanya keuntungan antara 200-300 lah kurang lebihnya dengan 1 juta. Tapi kalau istilahnya event yang sangat besar, contoh juga seperti pernah kita di Dupan, itu sampai 10 juta kurang lebihnya. Keuntungannya? Keuntungannya ya separuhnya dari 10 lah. Sangat perspektif. Iya. Satu, mempelajari tentang balon dulu. Yang kedua, mempelajari tentang seni dulu. Yang ketiga, jangan sungkan untuk bertanya kepada ahlinya. Seberapa jauh mereka belajar, kita ikuti. Sekarang bukan cuma dari perorangan, kita juga bisa istilahnya dari YouTube, termasuk guru yang luar biasa. Satu, yang pertama, jiwa seni yang sebesar. Yang kedua, skill, kemauan untuk belajar. Yang ketiga, jangan sungkan untuk bertanya. Itu aja, nggak terlalu banyak sih. Sejak awal didirikan, Mas Iwan begitu gencar melakukan promosi melalui media sosial dan juga mencari klien dengan memanfaatkan platform digital. Melalui media online, ia berhasil mencapai target market yang dituju ketika pihaknya langsung dipercaya dan mendapat orderan dari beberapa klien, baik dalam maupun luar kota. Gak sedikit cerita jatuh bangun yang dirasakan oleh Mas Iwan ketika menjalankan bisnis event planner ini. Namun saat jatuh, ia gak pernah menyerah. Ia terus berusaha untuk kembali bangkit yang menjadi modal utamanya dalam membangun bisnis ini. Ia mengatakan ada kenikmatan tersendiri dalam membangun usaha dekorasi dan event planner yang telah dijalaninya selama hampir 2 tahun. Ia merasakan kenikmatan bekerja sekaligus hangout yang dihadirkan ketika sedang mengemas acara, baik itu di rumah pribadi, di convention hall, di restoran maupun di hotel. Meskipun ya wajar kalau ia kadang juga merasa sangat kelelahan, namun di balik itu tersimpan rasa bangga dan gembira ketika event yang dikerjakan sukses, serta bisa bekerja sama dengan tim dan customer yang menyenangkan. Itu, satu, belajar dari orang yang lebih tahu. Yang kedua, belajar paling murah, paling ringan, kita tanya kepada mbahnya, Mbah YouTube atau Mbah Google yang luar biasa. Bahkan yang belum pernah kita pelajari sedikit pun, di situ langsung kita bisa pelajari semuanya. Contoh istilahnya, saya dulu awal balon kurang, Mbak. Begitu kenal dengan Om Mail, begitu kenal dengan YouTube, begitu kenal dengan komunitas yang di Semarang, itu luar biasa ilmunya. Bila kita juga istilahnya melihat dari sisi kota lain, mungkin Pekalongan nggak ada apa-apanya dengan harganya. Semarang sampai 5 juta, 10 juta, 20 juta ke atas. Pekalongan di bawah 5 juta lah. Kita tetap nggak mempersalahkan harga. Contoh lah, si Fulan, kita pernah Mbak, kita diundang sama orang Medono. Dia teramat sangat pingin dekor dari Hanin. Awal dia cuma dari Instagram, by telepon, WA, kita berkunjung ke rumahnya. Begitu nyampe di rumahnya, maaf Mbak, orang yang teramat sangat kurang mampu. Tapi dia punya keinginan untuk tasakuran anaknya. Begitu kita melihat kondisi seperti itu, nggak mungkin kita ngasih harga yang teramat sangat tinggi. Jadi kita simpulkan untuk semuanya, kita masih bisa nego harga. Seumpama, Pak Iwan, saya punya cuma 500, 700 atau berapa, kita bisa istilahnya kasih solusi yang terbaik untuk dekor. Jadi kita nggak matok istilahnya harga 1 juta, 5 juta atau enggak. Kita fleksibel aja lah. Jenengan punya uang berapa, budget berapa, kita aturkan. Istilahnya keuntungan pun kita nggak terlalu istilahnya muluk-muluk minta besar-besar, enggak sih. Satu, dekorasi. Juga kita ada hitan sultan. Hitan sultan itu istilahnya dari dekorasi, konsumsi, semuanya kita sampai hitannya kita yang mengaturkan, jenengan tinggal duduk aja. Satu, dari Hanin Kreatif juga punya Kanaya Parcel, Hanin Kreatif juga punya Haidar Fotografi, Hanin Kreatif juga punya istilahnya yang lainnya yang ada. Istilahnya dari jenengan minta apa, kita siap gitu aja. Oke, berarti untuk harga nggak ada rate-nya ya? Nggak. Artinya bahwa itu
komunikasi aja. Iya. Terkadang sih begitu melihat seperti ini, langsung mereka kadang-kadang tanya, waduh, ini dengan harga seperti ini, takutnya berapa juta? Kadang-kadang kita begitu ada yang posting, cuman tanya, Pak Iwan ini harganya berapa, Pak ini budgetnya berapa, kita udah syukur lagi kalau sampai deal. Terkadang di situ pun udah deal 1 juta, dia minta diturunkan lagi. Pak, saya cuma punya segini. Oh ya udah nggak apa-apa. Istilahnya dari seni kita mendapat nilai yang baik, suatu kebanggaan yang luar biasa. Customer Kota Pekalongan, dari Batang, dari Pemalang, bahkan insya Allah kita mau ke Jakarta, insya Allah. Kalau dari luar kota, awal kita istilahnya survei tempat dulu, Mbak. Yang kedua, kita tetap minta transportnya, tapi kita nggak terlalu tinggi sih. Yang ketiga, masalah bentuk atau apa, si konsumen pinginnya seperti apa, kita insya Allah mewujudkan. Mau susah, mau gampang, insya Allah kita siap. Untuk memperlebar segmentasi pasar, strategi yang coba ia terapkan adalah menerima klien berapapun budget yang mereka miliki. Dan terbukti, pelan tapi pasti pasar pun mulai melebar. Baik itu dari kalangan bawah, menengah, hingga kelas atas. Kedepan, Mas Iwan sangat yakin bahwa usahanya mampu bertahan dan terus bertumbuh dengan berbagai tantangan yang muncul. Menggait konsumen lebih banyak lagi tentu menjadi tujuannya. Namun ia tetap mengutamakan kualitas dengan selalu bekerja sepenuh hati dan memberikan yang terbaik bagi para konsumennya agar dapat selalu memenuhi kepuasan pelanggan. Kalau menurut saya sih tidak masalah, Mbak. Satu, rezeki udah ada yang ngatur. Istilahnya kalau memang jatah rezeki kita, nggak masalah. Bahkan kompetitor kita pun kadang-kadang dari teman kita, tapi kita tidak pernah mempermasalahkan. Dia mau tanya kita malah jawab. Kita malah sharing, kita malah kasih inisiatif, kita istilahnya juga saling belajar bareng. Kekurangannya apa? Kalau dia butuh, kita kasih. Kalau kita butuh, dia kasih kita. Satu dari kualitas, satu kita yang penting maksimalkan, jangan mengecewakan orang lain. Yang kedua, selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Di situ juga kita istilahnya, kita sering promosikan lewat Instagram lah, lewat Facebook lah, lewat temen lah, bahkan mungkin dari web kita pun kita masuk ke web. Market semuanya, Mbak. Nggak istilahnya dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas. Dari situ pun kita nggak istilahnya mentang-mentang si miskin atau mentang-mentang si kaya, nggak. Kita samakan lah. Dan untuk stylenya juga sama? Artinya nggak ada pembeda bahwa untuk kalangan high-end mungkin dengan desain seperti ini? Oh enggak. Dari istilahnya dengan budget yang minim, itu kita bisa aturkan sedemikian istilahnya supaya konsumen menjadi suka gitu. Penting, kalau tanpa promosi, dekorasi di Pekalongan udah teramat sangat banyak. Kita sedikit promosi pun akhirnya secara otomatis kita berkurang. Sedangkan Hanin termasuknya masih baru. Gitu aja sih. Sejauh ini sudah dilakukan untuk promo? Udah. Melalui media apa? Instagram, Facebook, Twitter, terus dari kita pernah nyebar lewat WA, istilahnya dari WA bom, semacam WA bom, langsung nyebar ke orang-orang gitu aja sih. Efeknya bagus juga? Lumayan, luar biasa, besar sekali. Sering ikut pameran-pameran gitu? Belum pernah, insya Allah nanti berarti bulan apa kita akan pameran di Transmart Pekalongan, insya Allah. Pernah merugi. Yes, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, kurang lebih bulan lalu
kita dapat dekorasi tunangan. Awal kita memang kekurangan untuk mobil box, Mbak. Kita sewa. Setelah kita sewa, itu lokasinya di Hidung Buni. Sampai di perjalanan, mobil mogok. Plus hujan besar. Sedangkan kalau styrofoam, kalau kena air, dengan pewarnaan yang seperti ini, secara otomatis akan pudar. Sedangkan jam 12 harus sudah selesai. Kita jam 10 belum selesai. Panik, plus nangis istri. Akhirnya, subhanallah, Allah kasih yang luar biasa lah. Begitu mobil mogok, sekitar 2 atau 3 rumah, itu ada bapak-bapak yang nolong. Mas, saya nyewakan mobil. Kalau Mas minat, kita tolong. Di situ kita ditolong sama bapaknya sampai selesai. Untuk pembayaran pun kata bapaknya, Mas ini diurus selesai dulu. Harusnya yang kita anggarkan untuk transportasi 200, kita sampai 400 atau 500. Padahal kita keuntungan cuma 200, habis untuk itu. Jadi kita tidak dapat apa-apa. Tapi dari situ menjadi pengalaman yang luar biasa. Juga kita jangan terlalu istilahnya banyak janji-janji kepada konsumen. Takutnya tidak sesuai yang mereka harapkan. Gitu. Alhamdulillah konsumen baik-baik saja. Masalah komplain belum pernah lah. Dan jangan sampai ada yang komplain. Untuk penilaian alhamdulillah baik, plus ya kadang-kadang sih istilahnya kalau hal-hal cerewet itu hal yang paling wajar sih konsumen. Itu aja. Pastilah. Menemukan hal-hal seperti itu harus biasa. Istilahnya kalau merugi itu hal yang paling wajar. Nggak selalu naik, nggak selalu turun, kadang naik. Gitu. Untuk relasi teramat sangat penting, Mbak. Istilahnya kalau dari yang umum mungkin harga balon, kami ulangi lagi, harga balon mungkin istilahnya kalau masyarakat umum 100.000, kita punya relasi akhirnya bisa turun menjadi antara 70 atau 80. Kita pun punya relasi dari luar kota sendiri untuk masalah balon. Untuk relasi lain, tim kita itu udah luar biasa. Tim kita udah pengalaman bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 20 tahun ke atas. Gitu. Ini timnya ada berapa sih Mas? Di Hanidin ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah 5 orang. Saya, istri saya, Om Mail, terus juga ada Kea, juga ada satu lagi keluarga. Untuk pemirsa yang di rumah, untuk masalah belajar dekorasi atau usaha apapun, yang jelas kita niati, kita syukuri, seberapapun hasilnya kita nikmati. Jangan pernah putus asa sedikit pun. Untuk Hanin Kreatif sendiri, itu teramat sangat luar biasa lah. Kita belajar dari istilahnya dari nol, sampai alhamdulillah, sampai tahun 2023 ini, kita lumayan lah. Kita punya teman-teman yang oke, punya teman-teman yang solid, punya komunitas yang sip. Juga satu lagi, jangan pernah takut untuk gagal. Coba, belajar. Insya Allah pasti ada hasil yang memuaskan. Allah kalau kasih jalan, mungkin dari segala arah pun insya Allah terwujud. Ya, memiliki bisnis sendiri atau mencoba berwirausaha memang membuat kita leluasa untuk dapat mengatur pemberdayaan dan juga mengembangkan perusahaan, apapun jenis usahanya. Dan sudah dibuktikan sendiri oleh Mas Iwan dan Mbak Teti melalui Hanin Kreatif. Ya pemirsa, demikian peluang hari ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.